Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang manajemen konflik. Kelompok kami terdiri dari Qaidul Umam, Intan Puspitasari, Ardinus Putro, dan Ahmad Taufikur Rutab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai manajemen konflik. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang manajemen konflik, di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi atau pandangan terhadap konflik. Pandangan terhadap konflik didasari oleh dua hal, yakni pandangan lama yang konotasinya negatif dan juga pandangan baru yang konotasinya positif. Pandangan lama berpendapat bahwa semua konflik bersifat negatif. Konflik juga harus dihindari dan berdampak negatif bagi organisme. Konflik juga memiliki hambatan, yakni menghambat efektivitas organisasi, juga mengganggu kerjasama dan mengarah pada disintegrasi pada organisasi tersebut. Sedangkan pandangan yang baru bertolak belakang dengan pandangan yang lama. Ini konflik dapat berakibat negatif dan juga positif. Ini tergantung tentang bagaimana kita mengelola konflik yang terjadi. Dan pandangan yang baru ini juga memiliki pendapat bahwa konflik juga memiliki dampak positif bagi organisasi. Ini bisa juga merevisi dan memperbarui norma yang sudah mapan. Dapat juga meningkatkan efektivitas organisasi dan malah menuju ke integrasi. Jadi setelah kita melihat dua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa konflik sendiri dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Secara sederhana, hal ini berarti bahwa konflik mempunyai potensi bagi pengembangan atau pengganggu pelaksanaan kegiatan organisasi, tergantung bagaimana konflik tersebut dikelola. Oke, lanjut yang kedua, saya akan bahas tentang macam-macam konflik. Macam-macam konflik yang pertama yakni konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang ataupun individu. Yang kedua adalah konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar dua individu atau lebih. Yang ketiga yakni konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi antara dua atau beberapa orang dalam suatu grup. Yang keempat adalah konflik intergrup, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Yang kelima adalah konflik intraorganisasi, yaitu konflik antar unit dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah konflik interorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar organisasi. Selanjutnya adalah pengertian manajemen konflik. Konflik merupakan ekspresi pertikaian individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Konflik organisasi atau organization conflict adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Penyebab konflik secara khusus. Yang pertama, konflik diri sendiri dengan seseorang. Konflik ini dapat terjadi karena perbedaan peranan, kepribadian, dan kebutuhan. Yang kedua, konflik diri sendiri dengan kelompok. Konflik ini dapat terjadi karena individu tersebut mendapat tekanan dari kelompoknya atau individu yang bersangkutan telah melanggar norma-norma kelompok tersebut sehingga dimusuhi atau dikucilkan oleh kelompoknya.
berubahnya visi, misi, tujuan, sasaran, polisi, strategi, dan aksi organisasi. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok dalam sebuah organisasi. Konflik ini dapat terjadi karena ambisi salah satu atau kedua kelompok untuk lebih berkuasa. Ada kelompok yang menindas, ada kelompok yang melanggar norma-norma budaya kelompok lainnya, ketidakadilan kelompok lainnya, dan keserakahan kelompok lainnya. Dan yang keempat, konflik antar organisasi. Konflik ini dapat terjadi karena perebutan kekuasaan, baik ekonomi maupun politik. Konflik ini secara horizontal dan konflik elit politik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyebab konflik secara umum. Di Indonesia, itu sering terjadi konflik yang memicu tentang SARA, yaitu suku, agama, ras, dan anggota golongan. Yang kedua, salah satu atau kedua belah pihak menunjukkan permusuhan. Setiap konflik pasti ada permusuhan antar dua belah pihak. Yang ketiga, persaingan yang tidak sehat. Ini banyak terjadi, sering terjadi. Persaingan itu membuat, apalagi yang tidak sehat, itu membuat konflik antar dua belah pihak. Yang keempat, hambatan-hambatan komunikasi. Biasanya ini terjadi miscommunication antar kedua belah pihak yang membuat sebuah konflik. Yang kelima, kepribadian yang tidak cocok antara satu dengan yang lain. Pasti setiap anggota memiliki sifat yang berbeda-beda karena Tuhan menciptakan orang itu berbeda-beda. Maka jika seseorang itu tidak bisa mencocokkan, pasti akan ada timbulnya sebuah konflik. Yang keenam, dengan nilai dan keyakinan yang menyebabkan curiga. Pasti semua yang jelek-jelek itu akan menyebabkan adanya konflik. Selanjutnya, fungsi manajemen konflik. Kita tahu bahwa setiap kita harus memanajemen itu, kita harus merancang yang pertama atau planning. Itu adalah sebuah tindakan awal dalam sebuah proses manajemen. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses di mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani, dan aktivitas mengkoordinasi hasil-hasil yang akan dicapai sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Yang ketiga yaitu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin untuk mereka lakukan. Ini pasti setiap kita memanajemen, kita harus memiliki sifat kepemimpinan biar anggota kita bisa cekatan atau tepat waktu dalam melakukan sebuah kegiatan. Yang terakhir, pengawalan atau controlling. Pasti setiap seorang manajer itu harus mengkontrol anak buahnya untuk agar tercapai yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, strategi dalam penyelesaian konflik. Frost dan Wilmot mengidentifikasikan 4 strategi untuk mengatasi konflik, yaitu menghindari, eskalasi, reduksi, dan pemeliharaan. Dunetev memberikan 5 strategi untuk mengatasi konflik, yaitu
forcing, pemaksaan, avoiding, penghindaran, dan compromising, pengkompromian, collaborating, dan smoothing, penghalusan. Teknik simulasi konflik antara lain penempatan orang luar ke dalam kelompok, penyusunan kembali organisasi, mengefektifkan komunikasi, peningkatan kesejahteraan, pemilihan pimpinan yang tepat, dan perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, kecenderungan strategi. Owens memaparkan 4 kecenderungan strategi atau cara mengatasi konflik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kolaborasi, yaitu proses ketika orang-orang bekerja sama untuk menegaskan problem mereka, kemudian mengikut sertakan dalam pemecahan problem bersama-sama. Yang kedua, penghindaran, penarikan diri atau hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan, sering digunakan untuk menghadapi konflik. Yang ketiga, perundingan kompromi dan bentuk lain dari pemecahan perbedaan yang memiliki elemen bersama dengan pemecahan masalah secara kolaborasi. Dan yang terakhir, perjuangan kekuasaan, tentu suatu usaha pada masing-masing orang untuk menang tanpa memperhatikan konsekuensi pada orang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami